Ya, aktif sebagai kader kesehatan sejak tahun 1998 memberikan banyak pengalaman bagi sosok Mariama. Sadar akan bahaya penularan virus dan juga pentingnya menjaga diri menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus mengingatkan warga di lingkungan sekitarnya agar selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Seorang ibu rumah tangga termotivasi untuk mengambil peranan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Mariamah, atau yang lebih akrab dikenal dengan Mpok Mariamah, dikenal sebagai warga Cilincing, Jakarta Utara yang aktif dalam kegiatan kader Posyandu penggerak kegiatan kemasyarakatan lingkungan sejak tahun 1998. Dalam keadaan angka kasus COVID-19 yang terus merangkak naik, ia tidak kenal lelah untuk terus membangun kesadaran warga di lingkungannya agar patuh terhadap protokol kesehatan dan menerapkan 5M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Selain mengedukasi warga dalam penerapan protokol kesehatan, ibu dengan 4 orang anak ini juga terus mengarahkan ibu-ibu untuk membawa anak balitanya ke Posyandu untuk melakukan imunisasi. Keuletan Mariamah berbuah manis. Masyarakat di RW 4 tempat tinggalnya semakin sadar dan patuh menjalankan protokol kesehatan. RW 4 pun saat ini terbebas dari COVID-19. Kegigihannya juga menyadarkan ibu dengan anak balita secara sukarela membawa ke Posyandu tanpa rasa takut akan terpapar virus COVID-19. Ya, untuk mengetahui bagaimana Mariama mensosialisasikan 5M kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya, saat ini kita telah terhubung dengan Mariama, seorang kader kesehatan warga. Selamat pagi, Bu Mariama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Mariama, kita mau apresiasi dulu sebetulnya apa yang dilakukan Ibu Mariama ini seharusnya bisa menginspirasi masyarakat lain sehingga tadi ya kasus di wilayah ini bisa terus ditekan, bahkan di wilayah tersebut juga tidak bisa dibilang zero begitu ya. Bu Mariama, apa sih kemudian yang memotivasi seorang Mariama ini sehingga akhirnya dengan keteguhan hati dan keikhlasan memberikan motivasi dan juga penyadaran begitu ya kepada masyarakat agar mereka mau menerapkan protokol kesehatan 5M? Saya di masyarakat saya bertahan menjadi kader kesehatan karena memang masyarakat saya terkenal RW 4 ini kumuh dan miskin. Saya semangat untuk memberikan informasi-informasi kesehatan kepada masyarakat saya agar masyarakat saya menjadi orang yang cerdas, sehat, hidupnya akan lebih baik lagi. Oke. Kalau boleh sedikit digambarkan bagaimana kesadaran masyarakat sebelum seorang Mariama ini bergerak keliling kampung untuk mensosialisasikan gerakan 5M ini. Apakah kemudian masyarakat memang dari awal sudah sangat sadar untuk mengenakan masker dan juga menjaga jarak atau justru sebaliknya, Bu? Di masyarakat saya memang banyak yang masih ada yang belum sadar untuk memakai protokol kesehatan atau memakai masker. Makanya kami sebagai kader dari kantor dari RW, dari Posyandu, dari Jumantik, dari Dasawisma, saya sendiri kader kesehatan, saya bergerak memberikan informasi-informasi kepada masyarakat saya di RW 04 khususnya. Oke, ini kegiatannya rutin dilakukan setiap minggu atau setiap minggu dilakukan beberapa kali, Bu? Seminggu kami melakukan gebyar atau kampanye masker atau membagikan masker, kami seminggu 3 kali. Oke, baik. Perubahannya yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat dan juga terlihat begitu ya oleh para kader seperti apa? Apakah sudah mulai banyak yang sadar sekarang nih ketika berada di luar rumah mereka menerapkan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah? Ya, masyarakat saya sudah lebih paham, lebih tahu lagi tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar selalu memakai masker apabila keluar dan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan dan mengurangi keluar rumah. Baik, ini kan
tidak mudah begitu ya untuk menjadi kader dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bisa dibilang di Jakarta sendiri dengan model masyarakat yang heterogen begitu. Apakah ada kemudian penolakan-penolakan dilakukan oleh mereka gitu? Karena tadi gitu bukan keluarga, bukan juga katakan misalnya pimpinan wilayah gitu ya. Ada nggak sih sebetulnya penolakan-penolakan yang diterima oleh Ibu Mariama bersama teman-teman? Ada juga masyarakat yang tidak menerima, tapi kami sebagai kader harus sabar, harus paham, harus mengerti, memberikan informasi kepada masyarakat walaupun tidak diterima, tapi kami tetap akan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Yang penting kita ini sudah memberikan informasi, diterima dan tidaknya itu terserah masyarakat saya. Tapi alhamdulillah banyak yang menerimanya. Baik. Ibu kan sendiri juga dari sisi usia sudah tidak muda lagi dan rentan juga terhadap penularan. Bagaimana kemudian respon keluarga terdekat gitu? Karena khawatir juga kan ketika menjadi kader melakukan sosialisasi bertemu orang lain yang kita juga tidak tahu apakah yang bersangkutan ini pembawa virus atau tidak seperti itu atau OTG gitu. Ada nggak sih kemudian kekhawatiran dari keluarga terdekat? Ada, udah pasti. Suami, anak saya, saudara-saudara saya di situ sudah pasti mengkhawatirkan tentang kesehatan saya. Tapi memberikan pemahaman kepada keluarga saya. Karena saya ini sebagai kader kesehatan memang harus bergerak walaupun masa pandemi ini. Saya tetap menjaga kesehatan karena memang keluarga saya ya selalu berpesan agar saya selalu sangat berhati-hati karena tidak seperti biasa-biasanya karena ini di masa pandemi. Baik, jadi kekhawatiran akan selalu ada, tapi kemudian bagaimana kita bersikap lebih mawas dan berhati-hati sehingga kita secara pribadi tidak tertular begitu ya dari masyarakat kita. Kemudian sebagai motivasi dan juga pengetahuan untuk para kader lain di luar sana, Bu, cara seperti apa yang kemudian efektif untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat di sekitar lingkungan, di lingkungan kita gitu ya, untuk taat terhadap protokol kesehatan. Ada nggak sih kemudian kiat-kiat yang bisa dibagikan kepada masyarakat, Bu? Ada. Kami sering memberikan informasi atau motivasi kepada masyarakat agar selalu memakai masker, menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami sering memberikan seperti itu. Kami juga sebagai kader sering membawa masker kalau lagi berjalan di masyarakat. Sering kalau ada ketemu orang yang tidak memakai masker, kami berikan masker itu. Alasannya kenapa ibu tidak pakai masker? Karena alasannya banyakan yang lupa, begitu bilangnya. Tapi kami tetap memberikan motivasi, memberikan semangat di zaman pandemi ini pada masyarakat saya agar selalu hidup bersih dan sehat. Oke, baik. Jadi tadi ya ketika melihat ada yang tidak menggunakan masker, tidak hanya memberitahu akibatnya dan juga harus seperti apa, tetapi kemudian memberikan masker begitu ya untuk mereka gunakan. Nah, ini bisa menjadi tips juga nih untuk para kader di luar sana di Jakarta untuk mereka mengaplikasikan apa yang sudah diaplikasikan oleh Ibu Mariama. Terima kasih Ibu sudah berbagi inspirasi di Halo Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang menakar efektivitas dari 3T. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.